Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tech Tinker. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai Hawk Transform. Jadi Hawk Transform ini adalah sebuah metode untuk melakukan pengolahan citra di mana kita menggunakan OpenCV untuk mendeteksi geometris dari suatu gambar. Contohnya di gambar di samping kanan ini, teman-teman dapat melihat bahwa kita dapat mendeteksi garis dari kotak-kotak ini, lalu poligon dan juga heksagon di sini. Nah, di sini Hawk Transform ini akan berfungsi untuk mendeteksi titik ujungnya, lalu akan menggambar garis sesuai dengan posisi dari titik tersebut. Langsung saja kita coba di Visual Studio Code. Nah, di sini teman-teman yang perlu disiapkan pertama kali adalah si gambar sudoku.png ini. Jadi ini bentuknya kotak, lalu ada garis. Jadi nanti ini garis-garis ini akan kita deteksi menggunakan si Hawk Transform-nya. Selanjutnya kita buat sebuah file baru di sini, beri nama Hawk transform.py. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan di sini adalah kita import si CV2 terlebih dahulu. Lalu kita import si NumPy SNP. Nah, setelah berhasil mengimport kedua library ini, kita akan membaca si gambar terlebih dahulu. Kita simpan ke dalam variabel img, lalu cv.imread. Nah, kita akan read gambarnya yang ada di dalam folder image. Jadi image/sudoku.png. Setelah berhasil membaca gambarnya, kita akan menampilkan gambarnya dengan cv2.imshow. Nah, kita kasih judul di sini original image. Jadi ini gambar aslinya nanti. Lalu nanti kita akan tampilkan juga gambar yang sudah dilakukan Hawk Transform. Kita tampilkan si img-nya ini. Jangan lupa beri cv2.waitKey sama dengan 0 untuk keluar, dan cv2.destroy all window. Ketika sudah keluar, nanti dia akan destroy si window dari image yang ditampilkan. Save, lalu kita coba run. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa dia sudah menampilkan si original image ini, si sudoku ini, gambar sudokunya. Selanjutnya kita akan copy si image ini ke dalam sebuah variabel yang bernama hook. Nah, ini untuk pendeteksiannya kita akan menggunakan si variabel hook ini, bukan image. Jadi original image-nya tidak berubah. Di sini kita beri img.copy. Nah, nanti dia akan menampilkan si hook-nya ini. Kita tampilkan si hook dengan cv2.imshow. Di sini detected image. Lalu kita tampilkan si hook-nya. Kita save, lalu run lagi. Nah, jadi yang di sebelah kanan ini original image, yang sebelah kiri ini detected image-nya. Jadi sudah berhasil di copy. Selanjutnya kita perlu mengkonversi gambar yang hook ini ke dalam bentuk grayscale terlebih dahulu. Jadi kita beri nama variabel gray sama dengan cv2.cvtcolor. Parameter yang pertama dia harus masukkan adalah mana yang ingin diubah. Di sini kan si hook-nya yang mau diubah. Lalu kita beri cv2.color underscore. Kita mau ubah dari BGR atau si RGB ini ke gray. Save, lalu kita tampilkan si gray-nya. Lalu run lagi. Nah, jadi si original image-nya yang ini, lalu yang gray-nya yang ini bentuknya. Setelah diubah menjadi gray, kita akan deteksi si sudut dari si gambarnya dengan menggunakan Kenny. Di sini kita buat variabel edges. Nah, lalu kita kasih cv2.kenny. Nah, ini kita akan ambil parameter pertamanya, source image-nya itu dari si gray yang tadi sudah dikonversi. Lalu kita beri nilai 50 untuk threshold 1 dan threshold 2-nya itu 150. Lalu kita tampilkan si edges-nya ini. Save, lalu run. Nah, teman-teman dapat lihat bahwa dia sudah mendeteksi si yang edge-nya ini dengan cara menampilkan si
bagian yang lebih kontras ya. Kalau di sini kan hitam dan putih gambarnya. Nah, nanti bagian hitam dan putih ini akan diberi garis pinggir sama si edge dengan menggunakan metode Kenny. Selanjutnya kita akan mendeteksi si line-nya. Lines-nya ini kita simpan ke dalam sebuah variabel namanya lines. Lalu cv2.hookLines. Jadi kita menggunakan hook transform di sini hookLines. Kita ambil source-nya dari si edges yang udah dideteksi tadi. Lalu untuk row-nya kita kasih 1 di sini. Lalu untuk theta atau float-nya ini np.p/180. Jadi kita bagi dengan sudut 180 derajat. Lalu threshold-nya dikasih 200 di sini. Nah, di sini berarti dia sudah berhasil mendeteksi si lines-nya ini. Kita coba print hasil dari si line. Save lalu run. Nah, ini teman-teman dapat lihat bahwa ini bentuknya array. Yang isinya ini adalah sudut, lalu ada row dan theta yang menentukan sudut dan jarak dari si garisnya. Nah, dengan ini kita akan pakai untuk menggambar si garis pada gambar sudoku kita. Caranya kita cek dulu apakah line ini sudah ada. If lines is not known. Jadi kalau sudah ada, kita looping dengan cara for line in lines. Nah, kita ekstrak dulu datanya. Yang pertama ada row dan theta. Jadi si row ini menentukan jarak dari garis yang dibuat, sedangkan theta ini sudut. Nah, kita ekstraknya dari si line dengan indeksnya 0. Jadi kan bentuknya array di situ. Jadi kita bisa mengakses indeks 0-nya. Lalu kita tentukan si arah garisnya dengan cara menggunakan si numpy.cos. Nah, kita ambil si tetanya ini atau sudutnya ini. Lalu kita tentukan arah keduanya dengan np.sin. Ambil dari si tetanya juga. Nah, dari sini kita sudah dapat panjang garis, lalu sudut garis, dan juga arahnya si garis ini kemana. Lalu kita selanjutnya tentukan titik pusat dari si garisnya. Di sini saya beri nama x0 untuk titik x-nya. Cara mendapatkannya di A dikali dengan si row-nya atau si jaraknya. Lalu untuk y0-nya itu kita B dikali si row-nya juga. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan titik pusat dari garis yang ingin dibuat. Sekarang kita tinggal menentukan ujung di sisi kiri dari titik pusat dan ujung di sisi kanan dari titik pusat. Ujung kirinya ini kita beri simbol X1 dan Y1. Jadi X1 kita ubah ke dalam bentuk integer hasilnya. Nah, X1 ini didapat dari X0 ditambah 1000. Nah, jadi garisnya itu akan sepanjang 1000 pixel ke arah positif. Lalu dikali dengan sudutnya itu yaitu min B. Untuk Y1 sendiri kita kasih integer juga di sini. Lalu Y0 jaraknya akan 1000 plus ke arah Y. Lalu dikali dengan si sudutnya ini A. Nah, ini titik yang pertama. Titik yang kedua, ujung yang kedua, di sini kita beri nama X2 dengan mengubahnya ke integer, lalu kita masukkan X0 dikurang 1000. Kenapa dikurang? Supaya berlawanan arah dengan si X1-nya. Lalu dikali dengan min B. Selanjutnya untuk titik Y2-nya sama juga dengan Y1 tapi kebalikannya di sini. Jadi int Y0 dikurang 1000. Nah, jadi dikurang 1000 ini untuk membuat arah sebaliknya. Lalu kita kali dengan si A atau si sudutnya yang tadi. Nah, setelah kita mendapatkan titik X1, X2 dan Y1, Y2, kita tinggal gambar garis dengan cv2.line. Parameter yang pertama di sini kita masukkan adalah si
image-nya, IMG di sini. Lalu kita kasih titik pertamanya x1, y1, titik keduanya x2, y2. Jadi dia akan menggambar si garisnya dari x1, y1 sampai x2, y2. Selanjutnya kita kasih warna di sini 0,0255 yang berarti warna merah. Lalu kita beri si thickness dari line-nya itu 2 di sini. Oke, sudah. Coba kita tampilkan si IMG. Seharusnya IMG ini yang detected image ya. Lalu yang edges-nya ini yang hook maksudnya. Yang hook-nya ini yang original image-nya. Kita tutup dulu yang ini. Ini original image. Oke, lalu run. Oke. Nah, ini teman-teman dapat melihat bahwa kita sudah berhasil menggambar garis pinggir untuk si gambar sudoku yang sudah kita buat. Di sini gambarnya garisnya warna merah ya. Nah, kenapa tadi diberi nilai 1000? Supaya dia menarik garis sepanjang mungkin. Karena kita belum tahu ya ukuran dari si gambar yang dimasukkan atau diinputkan ini berapa. Nah, jadi kita buat garis sepanjang mungkin saja supaya dia mengcover seluruh gambarnya. Oke, demikian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.